Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video pelatih tim nasional Myanmar memberikan pujian kepada timnas Garuda Muda. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Tengok Pakcik, timnas muda gua menang lawan tim seniornya Burma. Kok ya masih ada negara tetangga yang cuma seri lawan timnas Kamboja. Yuk berbenah masih banyak PR-nya, biar enggak baku kayak Malaysia. Aura pemain lawan ngajak duel, Piala Tarkam emang kesukaan Toel. Oh, jadi ini piala yang dibangga-banggain Toel. Langsung buat pernyataan pelatih Myanmar di luar dugaan. Sampai ngomong begini usai versus timnas Indonesia di Piala AFF ASEAN Cup 2024. Pelatih tim nasional Myanmar, Myo Hlaing Win, memberikan pernyataan menarik usai laga melawan timnas Indonesia di Piala AFF ASEAN Cup 2024. Dalam sesi konferensi pers pasca laga, Myo tak segan memberikan pujian terhadap permainan tim Garuda yang menurutnya tampil kokoh dan agresif sepanjang pertandingan. Talenta muda Indonesia sungguh luar biasa, ujar Myo membuka konversi pers di Tuna Stadium, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Mereka bermain dengan kepercayaan diri tinggi, sesuatu yang jarang kami temui pada tim-tim muda lainnya. Ini adalah tanda bahwa pembinaan pemain di Indonesia berjalan dengan sangat baik. Ia menggarisbawahi bahwa tim muda Indonesia tidak kalah kualitas dibandingkan dengan tim senior mereka yang saat ini tengah berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, transisi pemain dari level junior ke senior di Indonesia terlihat sangat mulus. Jika saya melihat performa mereka hari ini, saya bisa katakan bahwa kualitas mereka sangat dekat dengan tim senior Indonesia. Beberapa pemain bahkan tampaknya sudah siap untuk masuk ke skuad utama tim senior. Ini adalah modal besar bagi masa depan sepak bola mereka, tambahnya. Selain memuji kemampuan teknis, Myo juga terkesan dengan mentalitas pemain Indonesia yang tetap tenang meski bermain sebagai tim tamu. Suasana stadion yang penuh dengan sorakan pendukung Myanmar tak mampu menggoyahkan fokus para pemain muda tersebut. Nah, ini adalah salah satu aspek yang paling mengesankan. Bermain di depan ribuan supporter lawan dengan tekanan yang besar, mereka tetap bisa bermain sesuai rencana. Mentalitas seperti ini biasanya dimiliki oleh pemain yang berpengalaman. Namun tim Indonesia membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang. Myo Hlaing Win juga berharap bahwa tim Myanmar dapat belajar dari performa Indonesia. Menurutnya, laga ini memberikan banyak pelajaran berharga, terutama dalam hal ketenangan dan efektivitas permainan. Saya pikir semua orang di Asia Tenggara harus waspada dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Mereka tidak hanya membangun tim yang kuat untuk hari ini, tetapi juga menyiapkan fondasi yang kokoh untuk masa depan, tutupnya. Pernyataan Myo tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kini semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Asia Tenggara. Tidak hanya karena kemenangan di atas lapangan, tetapi juga melalui pembuktian visi jangka panjang yang sukses diterapkan. Luar biasa sengit dan menegangkan hasil dan skor akhir laga timnas Indonesia versus Myanmar di Piala AFF ASEAN Mitsubishi Cup 2024. Begini jalannya pertandingan. Pada pertandingan malam ini, Shin Tae-yong kembali menunjukkan keberanian dalam bereksperimen dengan susunan pemain. Keputusan mencadangkan Rafael Struijk menjadi sorotan, digantikan oleh duet Hoki Karaka dan Arkan Kaka di lini depan. Tak berhenti di situ, pelatih asal Korea Selatan ini juga menghadirkan kejutan di posisi wingback. Pratama Arhan yang biasa beroperasi di sisi kiri justru dimainkan sebagai back kanan, sementara Alfrianto Niko beralih ke posisi back kiri. Langkah ini memicu tanda tanya sekaligus
rasa penasaran dari para penggemar. Sayangnya, tim Garuda memulai pertandingan dengan langkah yang kurang mulus. Para pemain muda Indonesia kesulitan menjaga ritme permainan, sering melakukan kesalahan umpan, dan kalah dalam duel-duel fisik. Situasi ini langsung dimanfaatkan Myanmar yang mendapatkan peluang emas pada menit ketiga melalui tembakan Lwin Mo Aung. Beruntung ancaman ini belum membuahkan gol. Meskipun di bawah tekanan, Indonesia sempat mencuri peluang pada menit ke-14. Aksi Marcelino Ferdinand yang kini membela Oxford United menjadi sorotan. Umpan terukur yang ia lepaskan berhasil ditanduk Hoki Caraka, namun upaya tersebut masih dapat diamankan dengan mudah oleh kiper Myanmar Zin Yi Aung. Hingga memasuki pertengahan babak pertama, permainan Indonesia tetap terlihat gugup. Pola serangan yang tergesa-gesa membuat mereka sering kehilangan bola. Lini tengah yang dikawal Zanadin Faris dan Arkan Kaka kesulitan menghadapi tekanan dari para pemain Myanmar. Kondisi ini membuat Myanmar kembali mengancam pada menit ke-17 dan ke-20, tetapi penampilan gemilang Cahya Supriyadi di bawah Mistar berhasil menggagalkan dua peluang berbahaya. Momentum baru tercipta untuk Indonesia setelah 30 menit pertama. Bermula dari situasi bola mati, peluang pertama hadir melalui Doni Tri pada menit ke-32. Selang semenit, Muhammad Ferrari mencoba peruntungannya dengan sundulan. Tetapi kedua peluang ini masih melebar dari gawang Myanmar. Sebaliknya, Myanmar nyaris mencetak gol pada menit ke-38 ketika tendangan keras Win Tain hanya membentur mistar gawang Indonesia. Menjelang akhir babak pertama, tim Garuda hampir saja mencatatkan gol perdana mereka melalui tendangan bebas Arkan Fikri. Umpan terukurnya mengarah tepat di depan gawang, namun sayangnya tidak ada rekan yang mampu memanfaatkannya. Hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama berbunyi, kedua tim masih berbagi skor kacamata. Untuk skor akhirnya bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya guys. Shin Tae-yong Auto ketawa melihat ini. Hasil drawing putaran ketiga, kualifikasi Piala Asia 27. Vietnam dan Malaysia bakal saling bunuh. Drawing putaran ketiga, kualifikasi Piala Asia 2027 digelar pada 9 Desember 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 24 negara berebut 6 tiket ke Arab Saudi. Putaran ketiga, kualifikasi Piala Asia 2027 berlangsung pada 25 Maret 2025 hingga 31 Maret 2026. 24 kontestan akan dibagi ke dalam 6 grup. Masing-masing grup berisi 4 tim dan hanya juara grup yang berhak mendapatkan 1 tiket ke putaran final menyusul 18 tim yang lebih dulu lolos. Tiket kelolosan tersebut didapat setelah 18 tim tersebut memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Drawing kualifikasi Piala Asia 2027 dibagi dalam 4 pot dengan daftar unggulan seperti Suriah, Thailand, Tajikistan, Lebanon, Vietnam, dan India. Suriah menjadi tim dengan ranking FIFA tertinggi, yakni peringkat 92 dunia, sementara Thailand menjadi nomor 1 bagi perwakilan ASEAN. Asia Tenggara memiliki 10 wakil yang akan berlaga di kualifikasi ini, kecuali timnas Indonesia yang menjadi satu-satunya tim yang absen. Hal itu karena skuad Garuda berhasil memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus membuka asa ke putaran final. Dengan hanya 6 tiket untuk lolos ke Piala Asia 2027, persaingan di kualifikasi ini diprediksi berjalan sangat sengit. Thailand dan Vietnam masuk pot unggulan yang dijagokan lolos ke putaran final, sementara Malaysia mungkin bisa bersaing.